Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai core values ASN berakhlak. Nah, pada tahun 2021 kemarin, Presiden Jokowi telah menetapkan core values ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, untuk menjelaskan mengenai core values ASN tersebut, terdapat 3 calon aparatur sipil negara dari Badan Narkotika Nasional yang akan menjelaskan kondisi di Satker masing-masing. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Arningsi Akbar, CPNS BNP Sulawesi Barat. Sebelumnya mari kita berkenalan dengan BNP Sulawesi Barat terlebih dahulu. BNP Sulawesi Barat ialah perwakilan BNN di Provinsi Sulawesi Barat, tentunya dalam upaya P4GN. BNP Sulawesi Barat sendiri terbagi atas 4 bidang. Pertama, bidang umum. Kedua, bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. 3, bidang rehabilitasi. Dan 4, pemberantasan. Yuk kita masuk ke poin pertama, berorientasi pelayanan. Sebagai pelayan masyarakat, memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat adalah tugas kita. Hal ini dapat dilakukan dengan terus memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan edukasi yang tentunya dalam upaya P4GN. Lalu, pelayanan prima apa saja yang telah BNP Sulawesi Barat lakukan? Berikut ulasannya. Sesuai bidangnya masing-masing, yaitu 1. Bidang umum menghandle penyebaran informasi melalui bidang kehumasan. Yang kedua, P2M atau yang kita kenal pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Bidang ini memberikan informasi dan edukasi mengenai bahaya narkoba dan cara pencegahannya melalui kegiatan penyuluhan. Ketiga, rehabilitasi. Melaksanakan konseling dan rehabilitasi serta memberikan pelayanan berupa pelayanan pembuatan surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba kepada masyarakat. Lalu yang terakhir, pemberantasan. Melakukan upaya tindak pencegahan penyebaran narkoba melalui pemutusan rantai penyebaran dengan tindakan hukum. Kemudian, apakah hal ini sudah optimal? Tentu belum. Pelayanan optimal tidak hanya dilakukan secara langsung, namun adapun secara tidak langsung tentunya berupa penyebaran informasi. Media sosial menjadi wadah tercepat dalam penyebaran informasi di zaman modern ini. Pemanfaatan website, Instagram, Twitter, dan media sosial lainnya yang belum optimal menyebabkan penyebaran informasi kepada masyarakat tidak tersampaikan dengan baik. BNP Sulawesi Barat terus meningkatkan kompetensi guna menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Sulawesi Barat. Pengembangan ini pun tak serta-merta hanya dalam diri BNN saja. Pengembangan kompetensi masyarakat untuk siap siaga terhadap bahaya narkoba juga mampu membantu upaya BNN dalam program P4GN. Sharing melalui kunjungan kerja, bimbingan teknis, dan pelatihan adalah upaya pengembangan kompetensi ini. Salah satu kegiatan yang pernah dilakukan BNP Sulawesi Barat yaitu bimbingan teknis penggiat P4GN di lingkungan pendidikan, yaitu pemberian wawasan P4GN berupa pengetahuan aspek hukum, adiksi, dan rehabilitasi penyalahguna narkoba kepada pelajar. Dengan ini diharapkan para pelajar yang menjadi tongkat estafet kepemimpinan bangsa mampu membentengi diri untuk tidak terjerumus ke dalam lingkaran narkoba. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan BNNK Polewali Mandar yang terletak di Sulawesi Barat. Nah, mari kita lihat penerapan nilai berakhlak yang ada di BNNK Polewali Mandar. Salah satunya nilai penting dari akuntabel, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegrasi yang tinggi.
Sikap yang tidak mencerminkan akuntabel sendiri, yaitu datang terlambat ke kantor. Bagi pegawai yang terlambat, maka akan berdiri di sebelah kiri lapangan ketika kegiatan apel pagi telah berlangsung. Di sisi lain, nilai akuntabel tercermin dalam program-program yang dijalankan seperti pada bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat yang menyelenggarakan salah satu tugas dalam bentuk program ketahanan keluarga. Program ini memiliki tujuan mulia, yaitu menjadikan keluarga sebagai pondasi yang kuat dan tahan akan godaan narkoba. Setelah program selesai, Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat kemudian melakukan rapat koordinasi bersama kepala dan seluruh bidang lainnya guna menyampaikan hasil kegiatan yang telah terselenggara. Hal umum yang sering kita jumpai yaitu penggunaan teknologi yang tak ada batas, terlebih di dunia kerja. Nah, terlihat bahwa beberapa orang sedang asik dengan gawe mereka tanpa memedulikan lingkungan sekitar. Hal ini dapat berakibat renggangnya hubungan antar pegawai. Seharusnya pegawai menerapkan nilai harmonis yang mencakup nilai saling menghargai kepada setiap orang dengan latar belakang apapun, suka menolong dan membangun lingkungan yang kondusif. Salah satu bentuk penerapannya dalam lingkup BNNK Polewali Mandar yaitu membagikan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan, melakukan kerja bakti bersama, dan melakukan fogging demi terciptanya lingkungan kerja yang kondusif. Para pegawai dalam lingkup BNNK Polewali Mandar rutin melakukan upacara bendera pada minggu pertama di awal bulan dan apel pagi setiap hari Senin dan hari-hari besar lainnya, baik secara langsung maupun secara virtual. Melantunkan lagu Indonesia Raya dan hormat kepada bendera merah putih, pembacaan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia merupakan penerapan dari salah satu core value ASN, yaitu nilai loyal pada poin pertama, yakni memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan setia kepada NKRI. Sikap lain juga tercermin dalam menyemarakkan Mars BNN sebagai bentuk ajakan menghindari narkoba sebagai musuh bangsa. Terima kasih Ima atas pemaparannya. Perkenalkan, nama saya adalah Khairina Fatimah Khairuddin dan saya merupakan calon aparatur sipil negara yang sekarang sedang ditempatkan di Satuan Kerja BNN Kota Batam. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai penerapan nilai adaptif dan kolaboratif di BNN Kota Batam. Nah, bagi yang belum mengetahui nilai adaptif itu apa, seorang ASN dianggap bersifat adaptif apabila ia cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, serta bertindak proaktif. Di BNN Kota Batam sendiri, nilai ini diterapkan dengan bersifat adaptif dan inovatif dalam hal penggunaan teknologi, khususnya sosial media. BNN Kota Batam mampu mengikuti tren milenial yang aktif menggunakan gawai dalam kesehariannya, dengan cara melakukan penyuluhan serta pemberian informasi penting lainnya secara virtual melalui platform seperti YouTube yang dapat dilihat di sini, dan platform lain seperti Instagram. Nah,
Bagi anak zaman now yang cenderung mendapatkan informasinya secara online, hal ini telah sangat membantu proses penyuluhan dari BNN Kota Batam, terutama di era pandemi, hingga dapat menggapai masyarakat yang luas. Namun tentunya, adaptif dalam hal sosial media belum tentu adaptif di bidang yang lain. Salah satu hal yang menurut saya sudah ketinggalan, namun masih sering diterapkan di kantor saya sendiri, serta kantor lain, dan mungkin juga instansi pemerintah lain, adalah pentingnya pengadaan berkas fisik. Tidak hanya sekedar memakan tempat dan membuang sumber daya yang terbatas untuk hal yang hanya akan digunakan paling 1 hingga 2 kali, namun ditekankannya pengadaan berkas fisik ini untuk apapun itu juga meningkatkan resiko penularan COVID-19 dalam era pandemik seperti sekarang ini. Karena apabila ingin mendapatkan berkas fisik tersebut, Anda harus bertemu secara langsung. Nah, sekarang kita lanjut yuk dari segi kolaboratif. Seorang ASN dianggap telah menerapkan nilai kolaboratif dengan benar ketika ia memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan yang sama. Salah satu hal yang dilakukan oleh BNN Kota Batam untuk menanam nilai ini adalah dengan cara bekerja sama dengan berbagai pihak masyarakat untuk bersinergis melawan narkoba. Program yang baru saja dijalankan dengan semangat kolaboratif ini adalah program Nasir Berlayar, yang dilaksanakan dengan kerjasama dari pihak stakeholder serta dari pihak nelayan sendiri untuk menjalankan berbagai kegiatan seperti penyuluhan dan pengangkatan satuan petugas dalam rangka P4GN di lingkungan nelayan Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam. Harapan saya kepada BNN tentunya tidak berbeda dari harapan seluruh masyarakat Indonesia. Semoga BNN terus berjaya demi memutus rantai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, menyelamatkan generasi bangsa dan negara dari kejahatan narkoba. Semangat BNN, speed up, never let up. Harapan saya terhadap BNN di masa mendatang yaitu menjadi instansi yang jujur, amanah, menularkan jiwa nasionalisme, teladan bagi setiap instansi lain, baik pemerintah maupun non-pemerintah, serta memutus mata rantai narkoba di Indonesia. Jayalah BNN, jayalah Indonesia. Kedepannya, harapan saya untuk BNN Republik Indonesia dan terkhusus untuk BNN Kota Batam adalah dengan lebih giat dan semangat untuk mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak ini agar dapat tercermin dalam keseharian dan program yang kita jalankan. Semoga dengan memulai dari kita sendiri, kita juga dapat menjadi teladan bagi masyarakat luas, serta dapat membantu memutus rantai narkoba di Indonesia. Let's continue speeding up and never letting up.